Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih bareng kita di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Nah, di kesempatan kali ini tentunya aku gak sendirian. Aku di kesempatan kali ini bareng Akang dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Boleh mungkin dadah-dadah dulu nih Akangnya ke penonton-penonton yang ada di rumah. Oke, mungkin sebagai pemulaan dari sesi kita pada hari ini dan biar teman-teman juga pada tahu nih siapa narasumber kita pada hari ini karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi biar teman-teman bisa saling kenal juga saling sayang nantinya mungkin boleh nih dari Akangnya kenalan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Ali Faza Naufal, bisa dipanggil Ali atau Faza. Saat ini, saya duduk di bangku kelas 11 SMA Plus Al-Ghifari. Saya juga saat ini sedang menjabat sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, berarti Kang, apa nih dipanggilnya nih Kang? Kang Faza aja deh. Kang Faza ya. Kang Faza ini Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 ya Kang ya. Iya. Oke, nah mungkin boleh nih dikasih sedikit cerita-ceritanya apa sih yang udah Akangnya lakuin nih semenjak menjabat sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 atau juga ada nggak sih nih pengalaman-pengalaman yang berkesan selama Akangnya menjabat? Oke ya, jadi selama semenjak saya aku dilantik jadi Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 itu banyak pengalaman-pengalaman yang aku belum pernah rasain gitu sebelumnya. Contohnya misalkan ketika aku pembinaan nih ke sekolah-sekolah SMP, SMA gitu. Aku tuh dapat banyak insight kayak misalkan sebagai konselor sebaya, aku tuh ngedengerin cerita dari teman-teman di SMP, teman-teman di SMA gitu. Keluh kesah mengenai permasalahan remaja, keluh kesah mengenai teman-temannya, keluh kesah mengenai keseharian selama di sekolah, di rumah gitu. Dan aku juga ketemu banyak teman-teman baru yang gak kalah memberikan insight gitu karena masing-masing punya pengalaman dan cerita-cerita yang emang berbeda tapi bermakna gitu. Oke, jadi kurang lebihnya udah menjabat berapa bulan nih Kang? Dari sejak grand final itu akhir Agustus, berarti udah September, Oktober, November, dan sekarang bulan keempat, bulan Desember. Oke, berarti udah bulan keempat dan juga cukup banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ya Kang ya. Iya, luar biasa banyak. Oke, nah teman-teman, kenapa narasumber kita hari ini seorang remaja gitu ya, seorang Duta Genre Kota Bandung tahun 2024? Karena tema pembahasan kita pada sesi ini adalah jadi remaja yang berpartisipasi di era globalisasi. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebihnya kita bakalan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan partisipasi seorang remaja, apalagi di era globalisasi ini gitu ya Kang Iya. ya. Di era kemajuan teknologi gitu ya, kita pengen tahu nih dan juga kulik-kulik sedikit seperti apa sih harusnya remaja itu bisa berpartisipasi di era sekarang gitu ya. Oke, mungkin sebagai pertanyaan pemantik di awal gitu ya, Boleh biar Kang. teman-teman juga cukup ini sama tema pembahasan kita hari ini, aku pengen tanya dulu nih gitu kan. Karena globalisasi itu kan sebenarnya cukup berat gitu ya Kang ya, Iya, kalau misalkan kita sangat luas bahas gitu lingkupnya. ya, luas juga gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut Akangnya sendiri nih gitu ya, apa sih yang Akang paham atau apa sih yang Akang tahu terkait dengan globalisasi ini? Dari yang aku tahu sendiri sih globalisasi itu ya terjadi ketika adanya integrasi persebaran baik budaya, sikap, kebiasaan, adat istiadat atau suatu produk gitu dari antar orang ke orang di berbagai belahan dunia gitu. Contohnya ketika kita ngelihat gaya berpakaian idol K-pop yang ditiru sama remaja-remaja di Indonesia, atau misalkan tren makanan di Amerika yang menjamur di Indonesia kayak misalkan yang lagi viral tuh ciki yang dikasih daging, dikasih Oke, sayur, dikasih ya. saus, itu yang aku tahu tuh kayak gitu bentuk globalisasi itu. Oke, berarti globalisasi itu simpelnya apa yang ada di luar itu bisa ada di kita juga, bisa Iya. ditiru di kita juga gitu mungkin ya simpelnya Kang Iya. Le ya. Oke, menariknya terkait dengan globalisasi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara globalisasi tentunya juga nggak lepas dari tentang teknologi gitu ya Kang Iya. ya. Nah, kalau misalkan teknologi sendiri nih gitu ya, kita membahas terkait dengan perkembangan teknologi sendiri.
apa sih menurut Kang Faza nih ya, tantangan-tantangan yang bisa dihadapi seorang remaja atau tantangan-tantangan yang biasanya muncul nih bagi seorang remaja-remaja, khususnya mungkin remaja-remaja yang udah Kang Faza temui gitu ya di Iya. kota Bandung ketika menghadapi pengembangan teknologi ini? Kayak ketika menghadapi pengembangan teknologi ya. Sebenarnya kalau dari sisi positif, sisi negatif itu sangat banyak. Tapi karena yang ditanyakan tantangan ya Kang ya, mungkin saya akan membahas sedikit. Jadi di antaranya itu yang saya amati itu ada ketidakmampuan untuk beradaptasi gitu. Ketika ada nih di wilayah tertentu yang mungkin istilahnya 3T terluar, tertinggal, terpencil gitu. Ada kalanya generasi muda di sana itu pemahaman mengenai teknologinya belum sepaham sama generasi muda yang udah ada di kota-kota Oke. besar kayak Jakarta, Surabaya, atau Istilahnya kota gaptek Bandung. gitu ya Iya, Kang ya. gaptek, bener banget. Oke, itu jadi salah satu tantangan gitu ya, Iya, karena nggak semuanya juga bisa mengikuti perkembangan teknologinya dengan baik gitu ya. Oke, benar benar benar. Karena masih banyak juga nih teman-teman di luar sana, ada juga teman-teman apa yang iya. masih bingung gitu sama teknologi gitu ya Kang. Jadi itu menjadi salah satu tantangan seorang remaja gitu ya ketika menghadapi sebuah perkembangan teknologi. Nah, tadi juga aku sempat notice nih bahwasannya teknologi ini tuh ada dampak positifnya Iya, juga ada dampak bener banget. negatifnya gitu ya Kang ya. Nah, kalau misalkan menurut Kang Faizal sendiri, sebenarnya atau sejatinya teknologi itu bisa membawa peluang atau malah menjadi sebuah ancaman sih bagi remaja tuh? Oke, kalau soal peluang, kan itu peluang tuh istilahnya positif dan ancaman itu tantangan itu negatif Iya. ya. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang juga nih, teknologi itu ada sisi positif, ada sisi negatif, gak cuma teknologi, begitupun semua hal. Tapi kalau misalkan kita bahas di peluangnya, kita bisa lihat nih, sekarang itu digitalisasi itu udah meroket lah istilahnya. Baik di Indonesia atau di seluruh dunia gitu. Karena ya lagi-lagi era globalisasi ini gitu, pengaruh dari globalisasi ini membuat percepatan teknologi di seluruh dunia itu makin merambat, makin meluas. Nah, karena percepatan teknologi ini jadi makin banyak menurutku peluang yang bisa dimanfaatkan nih. Contohnya digital bisnis. Kayak pernah lihat gak sih Kang? Ada orang nih bikin konten-konten itu self development, self Oke, ya. environment gitu. Tapi ujungnya tuh dia tuh kayak promosi, mau tahu caranya untuk mengembangkan diri kamu. Coba cek link di bio aku, dan pas dilihat itu dia tuh nawarin kayak e-book digital, terus sesi mentoring, private konsultasi gitu. Kan itu juga menurutku bagian dari peluang berbisnis di era digital gitu. Bisnisnya dapat dan manfaatnya pun beneran kerasa. Lalu contohnya nih konten kreator gitu. Kan tentu sebagai konten kreator itu masyarakat itu macem-macem ya. Kayak target marketnya nih, ada yang suka konten A, suka Ya. konten B, suka konten C. Nah, misalkan kita milih konten edukasi nih. Sasarannya itu misalkan mahasiswa-mahasiswa atau kelas 12 yang lagi ngejar PTN gitu. Ketika ngelihat nih kontennya, wah bagus ini, di follow lah. Semakin banyak follower, semakin banyak insight. Bisa sebagai konten kreator tuh dapat endorse gitu, dapat yang nitip iklan misalkan, nih aku punya produk buku ini, buku tips SNBT, aku mau iklanin ya di kamu, siapa tahu followers kamu tertarik dan beli buku aku gitu. Dan soal peluang itu masih banyak, tapi soal ancaman juga dan tantangan gak kalah luar biasa. Selain apa ya, justru dibalik yang gaptek tadi, yang kebalikannya yang kurang paham akan teknologi tadi, justru orang-orang yang udah paham banget nih sama teknologi tuh malah berpotensi jadi menyalahgunakan gitu. Oh iya, betul. Kadang ada yang dipakai buat memperdagangkan konten-konten yang seharusnya tuh nggak diperdagangkan, nggak diperlihatkan buat halayak publik. Misalkan konten vulgar, konten gore, atau konten-konten ilegal kayak yang rame tuh apa ya, data pribadi deh kan. Iya. Banyak yang di luar sana yang udah mulai share-share lagi data pribadi, Iya, ya jual-jual data data pribadi gitu pribadi ya. gitu, entah dari mana dapat datanya, dari mana fotonya, atau yang kelihatannya sepele nih tapi sebenarnya dampaknya itu luar biasa. Jual beli buku bajakan di Oke. online. Dan masih banyak lagi deh Kang, pokoknya kalau kita bahas penyalahgunaan tuh nggak akan selesai karena Betul ya, pasti ada bentuknya, aja terus iya ada aja penyalahgunaan itu terus. nggak mungkin hanya satu dua gitu ya Iya, Kang ya. Oke, nah tadi juga aku sedikit notice nih sama yang tiap-tiap orang suka kontennya beda-beda iya. gitu ya. Nah, kalau misalkan Akangnya sendiri nih suka konten-konten yang kayak gimana sih?
Kalau aku tuh sebenarnya nggak apa ya, aku tuh nggak punya kesukaan tertentu ke Oke. konten tertentu gitu. Cuma kadang algoritma yang ngebawa aku, dan ketika aku udah suka nih sama algoritmanya, maka aku memutuskan untuk gimana caranya nih biar bisa bertahan di algoritma kayak gitu. Karena kalau aku lihat ya, ada beberapa media sosial kayak Instagram, TikTok gitu yang udah punya fitur video pendek atau fitur pokoknya postingan-postingan yang slide gitu, karusel yang bisa dinikmati tanpa kita ribet-ribet gitu kan. Ada cara biar kita tuh bisa menyesuaikan algoritmanya sama kita nih, mulai dari mengikuti akun-akun yang emang suka mengunggah hal-hal yang kayak Ya. gitu, lalu nge-like video kayak gitu, komen video kayak gitu. Nah, kebetulan karena sekarang itu akhir tahun ya, dan apa ya istilahnya, tahun depan itu kelas 12 tuh udah mulai SNBT, SNBP. Meskipun aku masih kelas 11 nih sekarang, tapi algoritma aku tuh ke bawah sama algoritma-algoritma kayak gitu. Misalkan isinya tuh tentang tips PTN, atau gimana nih caranya biar memperbesar peluang kamu masuk SNBP, atau bahkan kalau bukan kayak gitu tuh ada di TikTok tuh istilahnya tuh namanya tuh study talk gitu. Jadi si TikToknya itu nanti tuh isinya tuh video-video kayak orang lagi belajar, tips belajar, terus perlombaan. Dan gak jarang emang sekarang tuh hampir semua video yang lewat di TikTok aku itu isinya tuh tentang kayak perlombaan gitu, misalkan entah OSN, FLS2N, kegiatan perduta-dutaan, parlemen remaja, dan banyak intinya tuh tentang belajar, belajar, dan belajar gitu. Meskipun sesekali emang karena aku juga anaknya bola banget nih gitu. Oke, ada Iya, butuh jadi hiburan juga lah ya, iya Kang, ya? ada kayak tadi gitu. Aku nontonin sedikit highlight timnas gitu, atau highlight klub dukungan aku nih gitu. Jadi kalau Kang Faza ini pada dasarnya menggunakan sosial media ini sebagai sumber informasi Iya, juga gitu sumber ya, untuk informasi. belajar, untuk mengetahui tadi juga terkait dengan persepak bolaan gitu Iya. ya. Oke, menarik, 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 menarik ya. Nah, kalau misalkan dari perkembangan teknologi ini, pada dasarnya perlu nggak sih remaja ini untuk bisa berpartisipasi, atau mungkin apakah partisipasi remaja ini adalah menjadi hal yang amat sangat penting dalam perkembangan teknologi, atau ya udahlah biarkan orang-orang dewasa, biarkan orang-orang yang paham, orang-orang yang kasarnya apa ya, benar-benar mengerti dalam teknologi saja yang terjun dalam perkembangan teknologi ini. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, baik aku, Akang, atau teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan video ini gitu kan, kita tuh sadar ya kalau waktu terus berjalan, jam terus berputar, dan kayak buktinya sekarang kita nggak sadar nih. Mungkin dulu tahun 2000 kita tuh nonton TV tuh masih satu bareng-bareng sama tetangga gitu yang punya TV aja. Tapi sekarang tuh ya Kang, kita tuh bisa ngelihat TV langsung di HP gitu, di tablet atau di perangkat yang kita bawa cuma cukup di tas atau di saku. Dan hal itu nantinya bisa jauh lebih berkembang, terus berkembang, karena ya tadi balik lagi mulai dari perkembangan globalisasi, percepatan digitalisasi, dan era revolusi industri yang udah nyampe 5.0 sekarang di Cina tuh bahkan udah 6.0 kalau nggak salah. Dan kita lihat di situ tuh tandanya sampai masa yang akan mendatang tuh yang namanya teknologi itu udah hampir tidak tertandingi, mungkin bahkan tidak tertandingi. Meskipun di belakangnya tentu ada manusia-manusia yang mengontrol gitu. Dan karena itu juga kita sebagai remaja harus terus berkembang, belajar akan perkembangan teknologi gitu. Karena kalau misalkan kita diem aja nih ya Kang, bayangin kita diem. Nah, oke lah kita nggak ada saingan nih, sekarang kita kayak di zona nyaman. Tapi lama kelamaan mungkin ada robot, ada artificial Betul. intelligence yang bisa gantiin kita gitu. Dan ketika kita sadar nantinya, kita udah kalah telak gitu, kita udah kalah jauh kalau kita nggak belajar. Tuh, jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ini Iya, juga ya, agar tenaga kita nantinya bisa masih dipergunakan di kemudian hari gitu ya, nggak kalah dengan kecerdasan-kecerdasan buatan. buatan yang Iya, nantinya bakal diciptakan oleh orang-orang pintar juga gitu ya, Kang, iya. ya. Oke, oke. Nah, kalau misalkan kita ini perlu berpartisipasi, kita ini perlu juga terlibat dalam perkembangan teknologi. Mungkin aku mau tarik dulu pemaknaan atau obrolan kitanya ke rada lebih awal. Kalau misalkan menurut Kang Faza, remaja yang berpartisipasi itu remaja yang seperti apa sih? Apakah ketika ada kegiatan ya udah kita ikutan aja tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang
kita inklusifkan di dalam kegiatan itu, atau mungkin hanya kita ikut-ikutan saja, ikutan orang ini seminar, kita ikutan, itu FOMO ya, Kang? FOMO gitu ya, atau ya kita memang harus ada pergerakan yang kita lakukan? Apa ya, menurut aku itu yang namanya berpartisipasi itu mungkin bahkan bisa lebih dari sekedar kita cuma ikut doang. Misalkan ada temen nih ngejak, di tanggal ada seminar nih di lokasi X gitu, ayo ikut dong, ayo ikut deh, kayaknya rame gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah, tapi kita tuh sebenarnya bisa loh berdampak lebih dari itu ya, Iya. Kang. Kayak misalkan kita tuh saat kita berpartisipasi itu bentuknya tuh bisa kita memberikan dampak yang meluas gitu. Kalaupun nggak ke lingkungan sekitar yang mungkin cakupannya besar, kelurahan, kecamatan gitu, kita tuh bisa ngasih dampak positif itu tuh buat diri kita sendiri gitu. Misalkan kita semenjak berpartisipasi di kegiatan A nih, kita tuh sedikit demi sedikit mulai berubah nih kebiasaan kita yang awalnya buruk jadi baik, yang awalnya baik jadi semakin baik gitu. Contohnya ketika kita ikut nih seminar atau webinar, cara mengatur jadwal keseharian kamu. Nah, kita tuh yang awalnya nggak bisa mengelola waktu gitu, kita yang awalnya nggak bisa nentuin jadwal, bingung mau bikin skala prioritas gitu, setelah ikut webinar, setelah berpartisipasi di kegiatan seminar itu tuh, kita tuh bisa mengembangkan diri kita gitu supaya berubah gitu kan. Menurutku itu tuh salah satu bentuk apa ya, dampak positif ke diri kita sendiri juga. Kalau mau dampak ke lingkungan yang lebih luas, mungkin bisa beda lagi caranya, bisa dari kita melakukan advokasi, sosialisasi, nggak usah ke kecamatan, ke ngumpulin warga dulu, nggak usah. Kita bisa nih Kang, kayak apa ya, ngobrol sama temen tuh, kita tuh sambil nyelipin gitu, kayak makan ada temen nih ngobrolin sama kita, kayak apa ya, aku bingung nih, minggu depan tanggal ini hari Senin, mending main dulu atau mending kumpul organisasi dulu ya, atau acara ini dulu nih. Kita tuh bisa sambil nyelipin insight yang kita dapat ketika kita ikut Oke. acara gitu. Jadi kita juga share pengalaman kita, share knowledge kita itu dalam bentuk yang non formal gitu ya. Nah, Jadi iya kita kita sambil share gitu. sharing-sharing Ya. gitu ya, Kang ya. Oke. Nah, berarti pada dasarnya remaja ini harus bisa memberikan keberdampakannya ya. Nggak Iya. jauh-jauh kita bikin sosialisasi, tapi bisa dari circle pertemanan Iya, dari kita circle gitu ya, Kang ya. pertemanan. Oke. Nah, kalau misalkan dari pengalamannya Akang nih, kan Akang memiliki gelar sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 nih gitu ya. Nah, partisipasi aktif apa sih yang sudah Kang Faza lakuin nih untuk masyarakat-masyarakat di luar sana, atau mungkin punya gerakan apa atau campaign apa yang udah Kang Faza lakuin untuk masyarakat di luar sana? Sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2024, tentu kan kemarin itu kita tuh ini ya, dapat penugasan buat bikin program kita masing-masing nih. Mhm. Kayak teman-teman aku ada yang bikin permainan kreatif, ada yang bikin kartu yang isinya tuh pengetahuan tentang materi genre. Nah, aku sendiri itu karena tadi nih balik lagi sadar kalau kita tuh udah masuk era percepatan digitalisasi, di mana hampir semua orang tuh nggak pandang usia, nggak pandang suku, agama, ras, negara, atau daerah, itu semuanya tuh hampir pasti punya media sosial deh. Kalaupun nggak punya Twitter, nggak punya TikTok yang spesifik itu, minimal punya Instagram sama WhatsApp deh. Nah, karena itu aku sadar, aku tuh bikin sebuah media digital di Instagram, akun Instagram yang namanya itu Kita Gerak ID, atau singkatan dari Kita Bergerak dan Beraksi Indonesia gitu. Yang tujuannya itu untuk mengajak seenggaknya minimal generasi muda di Indonesia, pengguna Instagram, pengguna media sosial tuh buat bergerak dan beraksi, memberikan dampak yang nyata gitu, baik secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Dan kebetulan mengelola media kayak gini juga emang aku tuh dulu sempet ngelakuin ya Kang. Oke. Di TikTok tuh dulu aku sempet punya akun juga, namanya tuh Bangku Belakang, yang pembahasannya itu kayak ketika aku main TikTok nih, aku ngelihat ada kejadian ini, misalkan waktu itu sempat viral yang ibu-ibu itu ngasih makan sarapan yang makanan yang tidak seharusnya itu dikonsumsi secara berlebihan gitu. Tapi ketika netizen tuh mengingatkan, ibu itu tuh malah nggak peduli gitu, malah kayak terkesan lebih tahu gitu. Iya. Nah, ketika aku ngelihat itu tuh, aku tuh langsung satset gitu, terinspirasi membuat konten mengenai kasus serupa. Begitupun kasus terkait investasi bodong,
judi online. Nah, sayangnya ketika aku bahas terkait judi online ini, sistem media sosial yang sensitif itu sebenarnya itu emang salahnya aku ya Kang, karena aku tuh di situ nggak sengaja masukin ilustrasi judi online tanpa Oke, disensor, ya. dan mungkin media sosial TikTok tuh ngiranya tuh sistemnya tuh aku tuh promosiin judi online padahal enggak gitu. Dan ketika itu akun aku itu kena shadow ban yang aku coba betulin tuh dengan istirahat ini sekitar beberapa pekan. Lalu pas aku unggah konten tuh tetap algoritmanya tuh malah menurun gitu dibandingkan sebelumnya yang udah mulai Oh, iya, FYP. iya. Dan aku juga rada aneh gitu, kenapa TikTok tuh nggak bisa mendeteksi gitu, atau media sosial lainnya juga nggak bisa mendeteksi ketika ada orang yang live nih. Aku kan kadang main TikTok tuh ngelihat ya ada yang live gitu. Pas aku lihat tuh dia tuh lagi main slot, lagi main judi online gitu. Tapi kenapa yang gitu tuh Malah nggak, aman-aman iya aja aman-aman gitu aja ya. Malah gitu. konten-konten yang edukasi yang Iya, malah kena malah untuk karena shadow ban itu aku, gitu iya, ya. padahal cuma masukin ilustrasi gitu. Dan aku tuh bukan cuma sekadar naruh ilustrasi sama teks doang, enggak, aku tuh pas itu tuh bikin konten yang mencoba buat meningkatkan literasi gitu, karena isinya tuh kebanyakan tuh justru teks gitu biar kita baca. Aku tuh di situ tuh bukan kayak ngasih tahu, wah ada fenomena nih warga di daerah bla 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 main judi online, apa tanggapanmu gengs. Aku nggak gitu, aku tuh mulai ngupas dari awal kayak makan latar belakang fenomena judi online ini. Terus yang kedua tuh aku ambil contoh kasus, misalkan di ada warga yang mainkan ini. Nah yang ketiga tuh aku tuh kayak bahas gitu penyebabnya tuh, kemungkinan mereka mainkan judi online itu bisa jadi karena faktor ekonomi atau percaya bisa meraih untung dalam waktu yang singkat gitu. Lalu yang keempat, aku tuh ngasih kayak tips gitu atau saran biar kita tuh terhindar dari kebiasaan memainkan judi online gitu. Hmm. Aku tuh udah berusaha kayak gitu, tapi pada akhirnya ya tumbang tetap tumbang gitu. Oke, berarti kurang lebihnya tuh karena Kang Faza ini berfokus di media media sosial juga Sosial. gitu ya. Jadi ada pembuatan konten-konten edukasi untuk teman-teman remaja gitu ya, melalui juga tadi program advokasi mungkin Iya. ya yang sudah dicanangkan oleh tiap-tiap duta genre Kota Bandung gitu ya. Jadi semoga dengan adanya program-program dari duta genre ini juga bisa meningkatkan partisipasi aktif remaja Iya, Kang ya, benar Kang. dari globalisasi ini juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membahas terkait dengan isu globalisasi, terus juga partisipasi seorang remajanya gitu ya. Nah, penting gak sih kayak si remaja ini tuh bisa mempelajari terkait dengan tema-tema atau topik-topik yang juga berkaitan dengan globalisasi. Kayak misalkan contoh ada terkait dengan perubahan iklim, terus juga ada terkait dengan hak asasi manusia gitu ya. Nah, kalau terkait dengan hari itu tuh perlu nggak sih kita sebagai remaja? Kalau soal tadi aspek-aspek yang mengikuti atau mengekori si globalisasi itu sendiri ya, tadi kayak perubahan iklim, hak asasi manusia, dan permasalahan-permasalahan atau isu-isu lainnya itu jelas sangat penting ya, karena sebagaimana yang aku udah bilang di awal nih tadi, waktu itu terus berputar, jam itu terus berjalan gitu. Dan pasti ada saatnya di mana kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang tadi berkaitan gitu. Kita harus ada saatnya untuk menghadapi momen-momen seperti itu gitu. Misalkan perubahan iklim atau isu-isu mengenai hak asasi manusia gitu. Kayak contohnya deh, sekarang itu masih berlangsung konflik antara Rusia sama Ukraina. Oke. Dan itu tuh kalau dilihat-lihat tuh banyak pengaruhnya gitu, kayak mempengaruhi harga minyak bumi, kenaikan harga gandum. Dan mungkin kelihatan sepele, orang Indonesia jarang mengonsumsi gandum, yang butuh minyak bumi kan bukan masyarakat gitu. Tapi pada dasarnya kayak gandum nih, gandum itu kan makanan pokok ya, dan jadi bahan makanan pokok juga, misalkan jadi bahan roti nih. Meskipun roti yang beredar di Indonesia sekarang tuh kebanyakan tuh kayak dari tepung aja, tapi itu tetap ada kandungan gandumnya. Dan ketika harga gandum global naik karena adanya konflik tadi, itu tuh jadinya tuh mempengaruhi kenaikan harga produk roti itu gitu, dan daya beli masyarakat juga berpotensi menurun. Kalau kita lihat dari hak asasi manusia yang mungkin seringkali dianggap, ya udah sih HAM ada mungkin kepakainya kalau ada orang berantem atau ada korban Ya, penindasan gitu. Tapi ternyata dampaknya itu luas gitu, bahkan di luar dari si manusianya itu. Kayak tadi contoh kecilnya itu ya kenaikan harga produk yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Itu tuh bagian dari fokus kita sebagai remaja yang harus kita pelajari gitu. Dan kita tuh harus mengembangkan wawasan soal
kayak permasalahan yang mengikuti globalisasi tadi. Contohnya aja kayak geopolitik tadi terkait Ukraina dan Rusia. Jadi dengan kita juga perlu memahami isu-isu sosial yang ada gitu ya, isu-isu yang berkembang saat ini gitu, agar kita juga kasarnya tidak terlalu banyak terbodohi gitu ya dengan apa-apa yang ada di luar sana gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan dari yang aku lihat gitu ya Kang ya, bahwasannya banyak remaja-remaja di luar sana, mereka tuh tahu informasinya, mereka tuh karena ya apalagi serangan teknologi gitu ya, kecanggihan gitu ya, pasti kelola informasi itu lebih simpel, lebih gampang. Nah, cuman kasusnya adalah remaja-remaja ini tidak mau bersuara. Remaja-remaja ini tidak ada yang berani mengungkapkan pendapatnya terkait dengan isu-isu yang ada. Nah, kalau misalkan menurut Kang Faza gitu ya, punya nggak sih pesan atau mungkin keinginannya Kang Faza nih buat para remaja-remaja yang mungkin masih cenderung tidak peduli dengan sekitarnya atau mungkin punya kepedulian cuman nggak punya keberanian Mungkin untuk kayak menyampaikannya. apatis gitu ya, Kang. Apatis gitu. Ya, jadi sebenarnya tuh kalau yang aku amati lagi nih, banyak faktor seorang remaja nih atau individu muda yang gak berani gitu atau gak mau mengungkapkan pendapat, memberikan suaranya gitu. Nah, menurut aku sendiri itu tuh yang pertama ada karena apa ya? Mereka itu ya udah deh cenderung gak peduli aja gitu, kayak nganggap ABC sepele perubahan iklim. Ah, udah di Indonesia mah gitu-gitu aja, iklim cuma dua, cuma panas, hujan panas, hujan itu lagi. Ya udahlah, nggak peduli deh. Karena tadi gitu ketidakpedulian, cenderung menganggap sepele. Nah, menurut aku itu tuh jadi salah satu faktor kenapa remaja tuh yang nggak mau bersuara, karena kayak bukan urusan aku juga udah punya urusan sendiri. Ini juga rank belum naik-naik, ngapain sih aku ngurusin perubahan iklim gitu. Kayak gitu pasti Kang. Banyak pemikiran yang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita tuh punya hak untuk bersuara gitu, apapun yang sekiranya menurut kita patut untuk kita suarakan. Nah, menurut aku tuh itu ya kita suarakan aja gitu. Lalu yang kedua tadi, ketidakberanian gitu. Ketidakberanian ini banyak sih Kang faktornya. Ada karena mereka emang ngerasa belum punya pengetahuan yang cukup terkait isu A, isu B gitu. Atau karena mereka tuh justru takut ditentang atau langsung dianggap salah gitu, dihakimi sama yang mungkin lebih tahu atau lebih tua dasarnya gitu. Kayak misalkan ngunggah tentang ini, tiba-tiba ada yang Komen komen gitu ya. ngecerca, ngebalas, so tahu kamu dulu zaman saya gak gini, dulu zaman saya gak gini. Padahal kan pada dasarnya gitu, setiap generasi itu beda ya, ada masanya gitu. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu. Kayak kita tuh ya balik lagi, meskipun kita nih nantinya ke generasi depan, generasi alpha, generasi beta tuh kita tuh udah lebih berpengalaman, bahkan kita udah hidup 23 tahun ke depan nih. Tapi tetap gitu kita tuh harus menyadari Kang, kayak apa ya? Ya generasi mereka sama generasi kita tuh beda nih. Mungkin di generasi kita tuh cara ini tuh gini, di generasi mereka tuh mungkin cara itu tuh gitu. Dan mungkin apa ya? Kalau aku mau dikasih kesempatan nih buat ngasih pesan buat kalian para remaja yang mungkin sampai sekarang belum berani untuk bersuara terkait apapun, bersuara karena ada yang mendengar ataupun tidak, yang penting kamu sudah menyuarakan apa yang ingin kamu suarakan gitu. Dan balik lagi, mungkin kalau ingat kalau kata Baskara mah semua orang bisa nyanyi, jadi cari suara lu. Nah, kalau aku mungkin mau bilang semua orang itu punya suara, maka cari kesempatanmu gitu. Karena kesempatan, momen itu bisa dicari sama aku, sama kalian gitu yang mungkin nonton video ini. Tapi ibaratnya gol di sepak bola, kesempatan dan momen itu harus kalian sendiri yang nyari. Karena kalau kalian yang nunggu momen atau kesempatan itu datang sendirinya ke kalian, itu change atau peluangnya itu sangat sedikit gitu. Mungkin kayak istilahnya itu kesempatan mungkin bisa aja datang, tapi ketika kamu menyanyiakan kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Tuh. Ya, Oke, nah terkait dengan suara berarti ya teman-teman, bahwasannya remaja ini atau mungkin Gen Z ya kalau sekarang itu cukup sekarang banyak gitu ya si populasinya, dan ketika populasi ini banyak tapi tidak ada banyak yang bersuara, itu akan menjadi hal yang bahaya juga mungkin ya gitu Kang ya. Oke, kita beres di sesi pertama, sekarang kita bakal masuk ke sesi kedua sebagai ice breaking gitu ya, biar Kang Faza juga ada rehatnya gitu ya untuk
berdiskusi gitu ya. Nah, jadi aku mau ngajakin Kang Faza, kita bakal main game. Nanti gamenya itu simpel aja. Nanti aku bakal bacain pernyataan, 2 pernyataan. Kang Faza pilih salah satunya, tapi harus cepet. Iya. Jangan harus ada mikir-mikir dulu. Ada pertanyaan, langsung dijawab. Harus ngasih alasannya nggak Kang kenapa aku milih itu, atau jawab aja nih benar? Jawab aja langsung. Oke. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita bakal lanjut ke sesi yang kedua. Pilih mana namanya nih ya. Oke. Dalam konten TikTok, pilih hiburan atau edukasi. Kalau aku edukasi. AI itu adalah ancaman atau peluang? Peluang Gadget menjadi teman atau musuh seorang remaja. teman dong. Dunia digital itu membuka jalan atau menutup jalan. Tentunya membuka jalan. Belajar online efektif atau tidak? Efektif. Bergabung organisasi atau memulai komunitas sendiri. Keduanya. Oke. Relawan lokal atau kampanye global. Keduanya dong. Ide besar atau aksi kecil. Ide besar. Lebih penting prestasi akademik atau kontribusi sosial. Nah, kalau yang ini udah pasti keduanya. Terakhir, kampanye media sosial atau kegiatan langsung di lapangan. Sama, keduanya dong. Oke, boleh tepuk tangan dong, kita sudah melewati 2 sesi diskusi dan juga sesi seru-seruannya. Dan sekarang mungkin sebelum ditutup, boleh nih Kang Faza sedikit pesan-pesan sebagai duta genre gitu ya, terkait dengan globalisasi saat ini dan juga terkait dengan partisipasi remaja yang sudah seharusnya bisa memberikan dampak yang optimal di masyarakat. Iya. Boleh sih. Baik, sebagai duta genre Kota Bandung tahun 2024 tentunya, dan sebagai pemuda Indonesia, sebagai remaja Kota Bandung juga tentunya, saya menyadari nih, aku tuh sadar kalau misalkan globalisasi itu emang udah nggak terbendung lagi, digitalisasi itu udah nggak terkalahkan. Tapi balik lagi, kita juga harus menyadari bahwa selain ada peluang, tapi ada juga ancaman. Nah, kalau soal itu, balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola momen dan kesempatan yang kita dapatkan. Ketika kita bisa memanfaatkan peluang, bisa mengurangi sebisa mungkin ancaman, disitulah kita bisa mendapatkan apa yang disebut dampak positif dari globalisasi dan digitalisasi. Buat kalian remaja Kota Bandung, masih banyak kesempatan, masih banyak momen untuk kalian terus berkembang, untuk aku, kamu, dan kita semua terus berkembang. Buat Akang Teteh tentunya, jika ada kesempatan mencoba, karena mencoba belum tentu akan berhasil, tapi kalau diam udah pasti akan gagal. Dan karena kita harus mencoba, maka kita jangan ragu-ragu lagi. Karena ketika kita ragu, itu tandanya kita belum siap untuk memulai. Jadi, kalau kita ragu, jangan nyoba-nyoba, tapi kalau udah nyoba, jangan ragu-ragu lagi. Ketika kita udah maju, jangan sekali-kali ragu lagi. Karena ketika kita udah berenang, mending sekalian aja nyebur, ya nggak Kang? Tuh. Iya, mending sekalian aja basah semua. Jadi buat remaja di Kota Bandung, buat aku sendiri, buat Akang Teteh yang lihat ini, mari menjadi remaja Kota Bandung yang aktif, produktif, dan positif. Karena bersama remaja, Indonesia bisa, dan bersama remaja, Kota Bandung juara. Oke, itu dia teman-teman, pesan untuk teman-teman remaja semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Faza yang sudah menjadi narasumber di sesi kita kali ini. Semoga diskusi kita terkait dengan jadi remaja yang berpartisipasi di era global ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi bahan inspirasi juga nih untuk teman-teman semua. Kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sesi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Populasi episode berikutnya. Bye-bye.